Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Wifanto, dan untuk hari ini saya akan mempresentasikan video saya tentang pentingnya mengawasi jejak digital. Saya membuat ini sendiri dengan RP 50255 2111233. Oke, untuk latar belakangnya, etika digital atau specifically jejak digital merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu saat menggunakan teknologi digital dan internet. Prinsip utama meliputi kejujuran, integritas, rasa hormat, perlindungan privasi, dan tanggung jawab atas tindakan digital. Etika ini mengajarkan pengguna untuk tidak menyebarkan informasi palsu, menghormati orang lain, menghindari ujaran kebencian, dan bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas di dunia maya, entah itu menjaga privasi data, privasi pribadi, privasi perusahaan, ataupun juga jangan mencemarkan dengan menjaga nama baik perusahaan. Dan itu akan dilihat dari contoh-contoh yang saya akan berikan. Contoh pertama itu terjadi di Twitter gitu ya. Ini saya merupakan suatu contoh yang selalu saya ingat karena ini memang contoh krusial dan contoh yang sangat terbuka gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan oleh Naomi. Naomi itu dia pamer gitu, everyone shut up gitu. Disensor, dia pakai menggunakan kata kasar. Dia pamer I got accepted for NASA internship. Dia pamer dia keterima internship di NASA yang internship yang lumayan prestigious emang. Terus di bawahnya ada si Homer Hickam. Dia bilang language gitu. Dia ngingetin gitu kan. Mungkin kelihatannya si Homer Hickam itu bukan siapa-siapa. Nah, cuman pas di bawah kita lihat dia tetap pamer si Naomi, dan si Homer Hickam menjelaskan, and I am on the National Space Council that oversees NASA. Jadi dia itu ternyata merupakan orang yang influential yang mengontrol NASA gitu ya. Dan di situ dia mendemonstrasikan bahwa NASA itu memang memperdulikan sekali jejak digital NASA gitu. Dia tidak ingin NASA dikorelasikan dengan karyawan yang menggunakan kata kasar gitu, kata kotor. Dan itu memang penting karena harus menjaga nama baik perusahaan NASA gitu. Bukan perusahaan sih, cuma organisasi, tapi intinya organisasi apapun itu harus menjaga nama baiknya dan tidak ingin dikorelasikan dengan karyawan yang seperti Naomi itu. Walaupun Naomi itu mungkin pintar secara teknikal gitu ya, tapi ya, akhirnya dia tetap dikeluarkan dari NASA. Contoh keduanya itu, ini contohnya misalnya si wanita ini dia bekerja di perusahaan A, dan dia itu mungkin sebagai accountant gitu ya, dia itu diberikan tanggung jawab, diberikan mandat gitu sama perusahaan itu untuk memegang kartu kredit. Dan mungkin di sini yang belum nonton video ini dan tidak tahu cara kerja kartu kredit itu tidak menggunakan password gitu ya, tidak seperti debit card. Dia itu hanya butuh kartu kredit itu. Kalau misalnya kita belanja langsung misal di Alfamart itu, kita cuma butuh kartu itu, kita tidak butuh password, tidak butuh identitas, tidak apapun gitu, tidak apa-apa, bisa digunakan. Dan kalau belanja online, kita hanya menggunakan nomor kartu itu, dan itu cukup. Ada passwordnya, cuma passwordnya juga ada di kartu itu. Jadi melakukan selfie seperti yang dilakukan wanita ini itu merupakan tindakan yang fatal, karena itu mengekspos data pribadi, data perusahaan, data krusial yang akan mengakibatkan kerugian finansial ke perusahaan itu. Di mana si wanita ini ada kemungkinan bahkan dituntut, karena ada kemungkinan juga bahwa si wanita ini tidak melakukan ini secara tidak sengaja. Ada kemungkinan wanita ini mengekspos ke sosial media dengan niat menargetkan orang yang dikenal untuk mengambil informasi di kartu kredit, dan itu melakukan plausible deniability gitu, dengan bilang dia tidak sengaja dan segala macam gitu. Ada kemungkinan itu, dan dia akan kemungkinan di penjara. Analisis etika pelaku dan pihak terdampak. Pelakunya itu karyawan yang meninggalkan jejak digital negatif. Pihak terdampaknya itu karyawan itu sendiri, ekonomi dan sosial, perusahaan, citra dan produktivitas, serta rekan kerja. Perbuatannya, ungkapan, komentar negatif yang tidak sesuai etika media sosial, dan keamanan data perusahaan. Analisis etika nilai yang dilanggar. Yang pertama itu kejujuran dan integritas di dunia digital, rasa hormat kepada atasan dan rekan kerja,
tanggung jawab atas konten yang diunggah. Pelanggaran nilai etika ini menimbulkan kerugian pribadi dan perusahaan serta merusak hubungan sosial kerja. Analisis etika, kode etik dan hukum yang relevan. Kode etik profesi, menjaga nama baik perusahaan dan profesionalisme di media sosial. Lalu ada UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang merugikan. Lalu tindakan yang berlawanan dengan kode etik dan UU berpotensi dikarenakan sanksi atau kehilangan peluang karir. Tindakan seharusnya yang diambil yaitu menjaga sikap dan ucapan di dunia digital dengan etika profesional, memikirkan dampak jangka panjang sebelum posting konten, mengelola privasi jejak digital, lalu jika ada kesalahan, segera klarifikasi dan minta maaf secara terbuka sesuai prinsip etika profesional. Nah, pendapat pribadi saya ya, kasus kedua ini mengajarkan pentingnya kesadaran etis dalam beraktivitas digital. Jejak digital bersifat permanen dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan profesional. Pelajaran utama adalah menjaga integritas, bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan, dan memahami bahwa etika digital bukan sekedar aturan, tetapi kewajiban moral yang harus diterapkan setiap individu untuk kebaikan bersama. Gitu. Dan ini referensi yang udah saya ambil tentang kedua kasus tersebut dan juga hukum UU ITE tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.